Pendidikan yang berpihak pada murid. Memberikan pendidikan kepada murid bisa diumpamakan sebagai kegiatan mengasuh anak. Dalam pengasuhan ini, guru bertindak sebagai pengasuh dan anak sebagai muridnya. Dalam mengasuh, guru memberikan seluruh perhatiannya kepada murid. Ketika anak menangis, pengasuh akan memberikan apa yang anak mau. Apapun kebutuhan anak akan dipenuhi oleh pengasuhnya. Seorang pengasuh harus mengetahui apa yang menyebabkan anak menangis. Jika anak menangis karena haus, maka pengasuh harus memberikannya minum, bukan memaksanya dengan memberikan mainan, agar anak mau terdiam. Begitu juga pelajaran di kelas. Guru harus mengetahui apa yang anak murid perlukan dan memberikan apa yang murid butuhkan. Guru pun harus menghamba pada murid, melayani apa yang mereka perlukan. Murid bebas memilih menjadi seperti yang mereka mau. Murid bebas memilih cara belajar yang ia sukai. Pendidikan bukan memaksakan, namun memerdekakan. Pengasuh anak menuntun anak untuk menggapai keinginannya dan menjaga anak dengan sebaik-baiknya agar anak tidak celaka. Anak yang belum berumur 9 bulan tidak boleh dipaksa untuk belajar berdiri, apalagi berlari. Pengasuh akan menyesuaikan pengajarannya dengan kondisi dan keadaan anak. Pengasuh mengenalkan anak pada lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan menanamkan budi pekerti sejak dini. Begitu pula guru. Dalam memberikan pengajaran, guru menuntun murid hingga mencapai cita-citanya dan menghindarkannya dari celaka. Guru memberikan pendidikan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, atau teaching at the right level, dan menyesuaikan dengan kodrat keadaan anak, sehingga pendidikan mampu menghidupkan sendi-sendi pengetahuan. Murid diajarkan untuk mengenal lingkungan belajar dan mengenal budaya yang ada di sekitarnya. Pengasuh tidak menjejali anak dengan pengetahuan. Pengasuh menciptakan pendidikan yang menyenangkan, tak ubahnya seperti taman bermain. Pengasuh tidak hanya memaksa anak menggunakan daya nalarnya, tidak memaksa anak untuk mencipta, tapi pengasuh memberikan pendidikan yang mengembangkan cipta, karya, dan karsa, serta menanamkan budi pekerti dalam suatu waktu yang dilakukan secara menyeluruh, membangunnya secara holistik. Bukan membuat anak menjadi stres, tapi menyajikan pendidikan yang menyenangkan. Pengasuh membiarkan anak berkembang sesuai dengan daya cipta dan nalarnya. Pengasuh memberi contoh apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mendampingi dan menyemangatinya jika mereka perlu dorongan. Guru memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan cipta, karya, dan karsa, hingga membentuk pendidikan yang berkebudayaan. Sebagai model, guru memberikan contoh kepada murid-muridnya, menyemangatinya seperti cheerleader, dan mendorongnya jika mereka dalam keraguan. Ingarso sung tuludu, ing madiu naun karso, tuturi handayani. Bimbinglah anak kita agar tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Manusia kreatif dan berpikir kritis, sosok mandiri dan hidup dalam budaya gotong royong, mengenal budaya sendiri dalam kebinekaan global. Setiap anak terlahir dengan karma wasananya masing-masing. Mereka terlahir ibaratkan kertas putih yang telah tersurat goresan-goresan samar keunikan kehidupannya. Tugas gurulah untuk menyadarkan dan mempertebal goresan itu.
hingga anak bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi unik dan unggul. Perlakukanlah mereka sesuai dengan goresan samarnya. Jangan ubah goresan sungai menjadi goresan gunung. Didik dan tuntutlah mereka menjadi apa yang mereka mau. Kelas bukanlah sebuah peta pertanian monokultur yang memberikan perlakuan yang sama pada semua tanaman. Tapi, kelas adalah peta pertanian polikultur dengan beragam jenis tanaman, yang tentu saja memerlukan beragam cara untuk mengajar. Rawatlah dengan benar, siram, dan pupuklah sesuai keperluan, dan tuntun dan bimbinglah anak ke jalan yang tepat. Sebuah tantangan besar dalam menyajikan pelajaran dengan cara beragam dalam satu kelas. Apalagi terdapat lebih dari 30 anak dalam kelas dengan 30 kepribadian yang unik. Tidak mudah dalam menebalkan garis-garis samar itu. Kenalilah kondisi murid, identifikasi kebutuhan murid, dan temukan keunikan dalam diri murid. Dengan memahami murid, guru akan mudah dalam menebalkan goresan samar perjalanan hidup murid dan menuntunnya mencapai cita-citanya dan memenuhi tujuan pendidikan Indonesia, mewujudkan pelajar Pancasila. Generasi hebat, Indonesia kuat, merdeka mengajar.